Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite, but through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Ayo, mari kembali ke ajaran Nabi Muhammad yang asli dan juga ajaran Yesus Kristus yang asli, yaitu yang tidak membuat golongan-golongan bermerek agama. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Dan bagi yang meniru Shalom Aleichem, yaitu bahasa Arab, Assalamualaikum. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ajaran Nabi Muhammad yang asli dan juga ajaran Yesus Kristus yang asli ya. Yaitu ajaran yang tidak menciptakan golongan-golongan, sekte-sekte, kelompok-kelompok ya. Tapi justru mau merangkul ya, mempersatukan, bukan memecah ya. Jadi ajaran Nabi Muhammad yang asli dan juga ajaran Yesus Kristus yang asli itu mempersatukan, merangkul, bukan memecah belah. Bukan membonsai suatu kelompok supaya berbeda-beda, bukan ya. Ketika Nabi Muhammad bicara tentang Islam, itu adalah Islam dalam arti menyeluruh, dalam arti universal. Ya. Begitupun ketika Yesus menyampaikan ajarannya, yang belakangan disebut sebagai pengikut Kristus, ajarannya disebut Kristen. Ya. Sebenarnya ajaran inti Yesus itu adalah merangkul seluruh dunia. Jadi teman-teman ya, bisa dibilang bahwa ajaran Nabi Muhammad yang asli dan ajaran Yesus Kristus yang asli ini beda banget dengan ajaran sebagian oknum, ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta yang saat ini suka sekali membonsai baik yang disebut sebagai Islam maupun Kristen. Ya. Yang disebut Islam itu dibonsai, dipersempit. Makna Islam itu jadi rigid banget. Kalau bukan kelompoknya Nabi Muhammad saja, maka bukan Islam, begitu ya. Begitupun dengan istilah pengikut Yesus. Kalau bukan mereknya Kristen, dianggap bukan pengikut Yesus. Nah ya, ini ajaran-ajaran yang mempersempit, membonsai baik makna Islam maupun makna Kristen. Dipersempit, dibonsai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut bahas ya, saya mengajak teman-teman menyimak dan memperhatikan video berikut ini. Ya, edukasi ceramah seorang ustadz ya, atau seorang guru agama atau pendeta ya, yang sangat bagus tentang ajaran Nabi Muhammad dan tentang ajaran Yesus Kristus. Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite, but through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. He submitted his will to do the will of God. Be what Jesus was. Jesus never said, I'm a Christian. Not one time. He never called his disciples Christians. Did you know that? They were called Christians at Antioch by the enemies of Jesus. Jesus said, not my will, but thy will be done. He submitted his will to do the will of God. Come on. So let us do that. Stop all this division and let's come together as a family and love each other and respect each other and work for the good of each. Jelas ya teman-teman ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan
Islam yang sejati itu adalah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Atau Islam yang sejati adalah Syiah. Atau yang boleh disebut Islam hanya kelompoknya Imam Syafi'i, atau Imam Hambali, atau Imam Hanafi, atau Imam Maliki, atau kelompok ini. Tidak pernah. Begitupun Yesus Kristus tidak pernah mengatakan, yang menjadi pengikutku hanyalah yang disebut sebagai Kristen, atau yang disebut sebagai Nasrani, atau Katolik, atau Metodis, atau gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu. Tidak pernah. Tapi sayangnya hari ini begitu banyak, baik oknum ustadz maupun oknum pendeta, yang justru membuat pemisahan-pemisahan, sekat-sekat, sekte-sekte, pengelompokan-pengelompokan, dan penggolongan-penggolongan itu. Jadi sahabat-sahabatku, baik Kristen maupun Islam sekarang menjadi tidak murni lagi, tidak universal lagi. Semua ini adalah akibat dari kelakuan oknum ya, oknum tapi banyak ya. Oknum ustadz atau ulama maupun oknum pendeta-pendeta. Di mana mereka hanya mengajarkan ajaran tafsir katanya. Bukan Islam yang sejati. Bukan Kristen yang sejati. Hanya tafsir-tafsir saja. Ingat ya teman-teman, salah satu statement dari Gus Islah Bahrawi mengingatkan kita bahwa umat yang hari ini mengaku sebagai Islam itu sebagian besar adalah pengikut tafsir-tafsir agama. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara madhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah. Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih aja yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Dan juga sudah sering saya sampaikan teman-teman ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan teliti, kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud sebagai Islam yang dimaksud oleh Al-Quran itu sama sekali tidak menunjuk hanya kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Misal, contoh ya, ini contoh ya. Ketika kita buka surat Ali Imran ayat 84, itu jelas yang disebut sebagai Islam atau Muslim adalah semua Nabi. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad dan pengikutnya saja. Kemudian kalau kita mundur satu ayat 83, Ali Imran 83, lebih tegas lagi. Yang disebut sebagai Muslim atau Islam adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, bahkan bukan hanya kelompok manusia, tapi langit dan bumi. Jadi ada udara, sinar matahari, awan, air, segala sesuatu ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua itu juga bisa disebut sebagai Islam. Namun sayangnya sampai hari ini masih banyak oknum-oknum yang suka membatasi. Mengatakan yang boleh disebut Islam hanya yang syaratnya begini. Jadi Islam dipersempit, dibonsai. Sehingga akibatnya hari ini begitu banyak orang yang sudah salah paham, gagal paham, dan berpaham salah tentang Islam. Bahkan ya tidak jarang dan memang sering terjadi, Islam atau sikap berserah diri yang begitu indah, begitu mulia, banyak disalahpahami oleh banyak orang. Akibat tampilnya dari oknum ustadz-ustadz yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bukan Islam yang sejati tapi diklaim sebagai Islam. Sehingga banyak orang sekarang menjadi salah paham tentang Islam. Islam menjadi terpuruk, menjadi negatif, menjadi dianggap intoleran. Bahkan tidak sedikit orang yang menyangka Islam adalah sebuah agama yang mengerikan, menakutkan. Itu semua pada hakikatnya adalah akibat efek dari muslim-muslim palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang juga tidak asli tapi palsu. Dan kini saatnya teman-teman ya, Westiti Wancini, Islam yang murni, Islam yang mulia, bangkit.
Begitupun juga dengan pengikut-pengikut Kristus, apakah mau disebut sebagai Nasrani ataupun Kristen, yang sejati sudah waktunya bangkit. Dan sudah waktunya seluruh dunia tahu, Islam yang hakiki, Islam yang sejati, dan Kristen-Kristen atau pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang hidupnya betul-betul berusaha berserah diri mengikuti kehendak pemilik jagat raya ini, bukan bermerek-merek agama. Nah, jadi teman-teman, melalui video ini saya mengajak teman-teman semua pemerhati channel Warta Kabar Baik, tebarkanlah berita baik ini, sebarkanlah kabar baik ini, bahwa kita semua sudah waktunya wis titi wancini bersatu. Jadilah Islam yang sejati, jadilah pengikut Yesus yang sejati, yaitu orang-orang yang fokus hidupnya benar-benar berserah diri kepada Sang Pencipta. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu Islam. Dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah.